Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Hari ini tanggal 20 Maret 2025, hari yang ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, terkhusus para pecinta sepak bola Indonesia, bahwa Timnas Garuda akan bertanding dengan Timnas Australia di babak prakualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Jadi satu hal yang kita tunggu-tunggu dari dulu, apalagi ini adalah skuad timnas yang akan dilatih oleh pelatih baru setelah menggantikan Sintayong, yaitu Patrick Kluivert. Nah, kita berharap supaya pertandingan yang akan terjadi nanti sore, nanti sore pukul 16:10 yang akan ditayangkan di stasiun TV nasional, kita berharap Timnas Garuda meraih kemenangan, karena hanya dengan menang Timnas Garuda memiliki kesempatan untuk bisa masuk ke dalam fase grup Piala Dunia. Jadi kawan-kawan, ada beberapa hal yang dipertentangkan atau diperdebatkan oleh para supporter sepak bola Indonesia. Yang pertama yaitu dari pelatih Patrick Kluivert, yang notabene katanya bukanlah pelatih yang bagus. Patrick Kluivert ini adalah pelatih yang punya banyak masalah. Jadi dia sayangkan atau ditakutkan timnas yang diasuh oleh Patrick Kluivert ini akan menuai kekalahan dalam pertandingan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah terlalu banyaknya pemain naturalisasi yang diisi oleh skuad Timnas Garuda. Ini juga menjadi suatu permasalahan. Kenapa? Karena yang namanya Piala Dunia itu adalah pertandingan bola yang membawa nama negara. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa di pemain naturalisasi itu mengalir darah Indonesia, meskipun orang tua mereka itu campuran Indonesia dan bangsa lain seperti Belanda dan lainnya. Tetapi adalah satu hal yang sangat, ini menurutku dan menurut beberapa orang, sangat kurang cocok kalau Timnas Garuda Indonesia itu diisi oleh pemain naturalisasi hampir 100%. Bahkan seperti prediksi beberapa orang, pemain naturalisasi akan diturunkan nanti pada pertandingan Timnas Garuda melawan Timnas Australia pada sore ini jam 16:10. Itu diprediksi oleh para pengamat bola bahwa pemain yang akan diturunkan 80-90% itu naturalisasi. Bahkan di awal pembukaan pertandingan mungkin 100% pemain naturalisasi. Sangat disayangkan kalau ketika timnas kita masuk ke Piala Dunia tapi tidak diisi oleh pemain lokal, yang artinya asli dia darah Indonesia tanpa darah campuran, Jadi sangat kurang enak dipandang mata kalau menurut pemandanganku pribadi, ketika melihat pertandingan Timnas Garuda tapi diisi oleh naturalisasi, orang-orang keturunan yang notabene bukan asli darah Indonesia mengalir di tubuhnya 100%, Apalagi mereka itu adalah orang-orang yang selama ini tinggal di luar Indonesia, yang dipanggil ke Indonesia untuk membela Timnas Garuda. Memang kita harus memberikan kebanggaan, kita harus memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pemain naturalisasi. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, kita juga memiliki anak-anak bangsa yang tidak kalah hebatnya, tidak kalah kualitasnya daripada pemain-pemain naturalisasi ini. Tetapi mungkin untuk saat ini PSSI memikirkan bagaimana bisa masuk ke dalam kontes Piala Dunia. Tetapi kalau bisa
untuk kedepannya PSSI berpikir untuk membibitkan anak-anak muda Indonesia yang asli, ya, supaya kita bisa lihat pertandingan itu benar-benar diisi oleh orang Indonesia asli tanpa diisi oleh orang-orang Indonesia keturunan, ya. Karena memang kalau aku pribadi melihatnya, permainan timnas Garuda itu seperti aku melihat yang bermain bukan orang Indonesia, karena mereka adalah orang-orang keturunan, orang-orang yang wajah Indonya jelas terlihat, wajah-wajah buletnya jelas terlihat. Jadi aku kalau menonton pertandingan ini seperti menonton timnas Belanda melawan timnas Australia nanti sore. Dan aku yakin kawan, bukan cuma aku yang berpikirkan seperti demikian, ya. Pasti banyak orang-orang Indonesia di negara ini yang berpikir seperti itu. Kenapa ketika permainan prakualifikasi Piala Dunia itu diisi oleh pemain-pemain naturalisasi hampir 100%. Ya, kenapa tidak ada orang-orang Indonesia asli yang dimainkan? Memang kita akui kualitas pemain bola kita yang asli memang masih jauh daripada pemain-pemain naturalisasi yang sudah berpengalaman di liga-liga Eropa. Tetapi kayaknya kurang cocok lah kita melihat, ya, ketika pertandingan Piala Dunia antara timnas Garuda melawan timnas negara lain, tetapi ketika disorot pemain-pemainnya wajahnya wajah-wajah Indo semua, wajah-wajah keturunan semua, tidak ada wajah-wajah yang memang asli wajah Indonesia, asli wajah mas-mas, abang-abang, wajah daeng-daeng, wajah beli-beli, nggak ada. Jadi semuanya wajah Indo, wajah-wajah keturunan Eropa semua, walaupun mereka memiliki darah Indonesia. Tapi bagaimanapun aku pribadi tetap mendukung timnas Garuda. Semoga timnas Garuda nanti pada pertandingan sore ini melawan timnas Australia memperoleh kemenangan, memperoleh skor minimal 2-1 melawan Australia. Dan ini harapan besar. Apalagi PSSI sudah mengganti pelatih lama Sintayong yang menurutku memang belum bisa maksimal memberikan kemenangan, tetapi dibandingkan pelatih-pelatih selama ini, Sintayong itu sudah menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih yang hebat. Dan Patrick Kluivert ini juga menurut PSSI melalui Bapak Erick Thohir juga menurutnya mampu membawa timnas Garuda terbang lebih tinggi. Jadi mari kita doakan kawan-kawan, semoga pertandingan nanti sore pukul 16:10 timnas kesayangan kita, timnas Garuda bisa menang, bisa menorehkan sejarah baru, membawa Indonesia masuk ke gerbang Piala Dunia. Itu sebuah kebanggaan bagi kita semua. Kita sebagai supporter Indonesia, sebagai anak bangsa Indonesia harus mendukung. Walaupun dengan catatan yang kubilang tadi, timnas kita diisi oleh hampir 100% pemain naturalisasi. Dan pertandingan kita seperti sedang menonton pertandingan timnas Belanda, bukan menonton timnas Garuda. Tapi apapun ceritanya, aku tetap cinta timnas Garuda. Siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, aku tetap mendukung 100% untuk kemenangan timnas Garuda. Tapi aku punya harapan kepada PSSI, kepada seluruh anak bangsa, untuk kedepannya ada bibit-bibit muda, anak-anak Indonesia yang berkualitas dibina sejak kecil untuk menjadi pemain sepak bola di kemudian hari. Dan aku sangat mendukung Sintayong yang membuat sekolah bola di negara kita ini. Semoga sekolah yang dibuat oleh Sintayong itu bisa melahirkan bibit-bibit muda, bibit-bibit baru untuk membawa sepak bola Indonesia semakin harum di mata internasional. Bahkan tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi juara Piala Dunia suatu saat nanti. Ini doa dan harapan kita. Sekali lagi kita doakan, kita dukung timnas Garuda bertanding nanti sore pukul 16:10 melawan timnas Australia.
Sampai jumpa di video selanjutnya kawan-kawan, dan salam sadar.